pasti mau mulai berhidroponik ya. Sebelum sahabat mulai berhidroponik, perhatikan tahapan dalam berhidroponik. Tonton videonya setelah ini. Selamat pagi sahabat. Mantap sekali hari ini ya. Hari ini sangat cerah. Ya, matahari terik banget. Cocok sekali untuk tanaman yang baru sprout seperti ini. Nah, ini juga. Yang ini saya nyoba untuk semai selada. Sudah ada sih yang sprout ini sebaris. Ya, selada keriting. Nah, ini saya semai di tanggal 1 Juni. Yuk. Ada tahapan untuk berhidroponik loh sahabat. Nah, tahapan-tahapan ini yang harusnya kita perhatikan ya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Dan jangan sampai ada yang terlewat dalam tahapan dalam berhidroponik. Oke? Nah, sayurannya hijau banget ya, sehat ini. Kalau kita lihat akarnya, oke, akarnya putih bersih ya. Nah, akarnya putih bersih. Ini saya pakai kain panel ya, untuk mempercepat proses pertumbuhan akarnya. Nah, tahap pertama dalam berhidroponik perlu sahabat pahami. Tahap pertama adalah yang penting tanaman itu tumbuh dulu sahabat ya, sampai panen. Nah, jadi itu tahap awal yang perlu kita sama-sama pahami ya. Kalau mau berhidroponik, yang penting semai dan kemudian sahabat bisa sampai panen. Nah, itu sudah sangat baik sekali. Dan tidak perlu pengen meracik nutrisi sendiri atau lain sebagainya. Yang penting setia dulu sahabat, setia di tahap yang pertama ini. Semai ya, semai seperti ini. Nah, semai dulu ya, setia aja dulu, semai sampai panen ya. Itu semai, jadi kan mereka bisa tumbuh dan kita bisa menikmati hasil panen gitu. Itu tahap yang pertama, itu sudah sangat baik sekali. Oke, itu tahapan yang pertama. Intinya nggak usah neko-neko dulu mau racik nutrisi sendiri atau lain-lain lah, karena cara semai itu pun punya cara atau kerumitannya masing-masing ya sahabat ya. Banyak cara kalau mau semai. Ada yang dibungkus plastik, kemudian taruh di tempat gelap, atau mungkin bisa ditaruh di dalam oven juga bisa. Dengan asumsi mereka semaian kita itu dapat tempat yang gelap gitu ya, atau dibiarkan seperti ini saja, seperti saya juga bisa langsung dikenalkan sinar matahari seperti ini ya. Intinya nggak usah neko-neko dulu, yang penting semai, tumbuh sampai panen. Itu tahap yang pertama. Oke. Nah, untuk tahap yang kedua yang perlu kita perhatikan, kalau kita sudah paham dalam teknik menyemai kita itu lebih enaknya yang seperti apa, dan kemudian kita bisa panen. Nah, kita bisa belajar tahap yang kedua ya. Tahap yang kedua itu mendapatkan hasil tanaman waktu panen itu dengan hasil yang ideal. Nah, ideal tanamannya seperti apa? Tanaman ideal menurut siapa? Nah, itu yang penting. Tanaman ideal ya menurut kita petani, atau tanaman ideal menurut tanaman itu. Kalau saya
di Gilead Hidroponik itu tanaman ideal itu tanaman ideal dari sisi tanaman itu sendiri. Jadi kita petani itu menanam, menyiram, dan merawat. Kalau tentang pertumbuhan, Tuhan yang menumbuhkan, yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Nah, jadi ketika kita merawat sebuah tanaman, ya, mereka akan tumbuh dengan ideal dengan sendirinya ketika kita menyayangi mereka, memberi nutrisi mereka dengan baik, merawatnya. Nah, pasti tanaman itu akan memberikan hasil yang ideal bagi kita manusia atau para petani pada khususnya, ya. Jadi tahap kedua dalam hidroponik adalah kita dapat menghasilkan tanaman yang ideal menurut tanaman itu sendiri, bukan menurut kita petani. Oke? Itu tahap yang kedua. Semoga bisa dipahami ya sahabat ya. Dan tanaman yang ideal itu menurut tanaman itu sendiri adalah bagaimana cara kita bisa tahu kalau tanaman itu tumbuh dengan ideal. Ketika kita membeli benih, kita pasti melihat gambar packingan dari benih tersebut, ya. Nah, tanaman yang ideal yang kita harus dapatkan adalah seperti yang digambar itu, sahabat ya. Jadi bentuknya seperti yang digambar packing, lebar daunnya juga seperti itu. Jadi itulah tanaman yang ideal menurut tanaman itu sendiri. Oke? Semoga bisa dipahami ya sahabat ya. Nah, dan sekarang kita sudah masuk ke tahapan yang ketiga. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah bisa sistem semai seperti apa yang kita PW ya, posisi W waktu semai. Nah, kemudian kalau sudah bisa semai, bisa juga sampai menikmati hasil dan bisa mendapatkan hasil tanaman yang ideal. Yang ketiga adalah kita harus belajar yang namanya manajemen tanam. Nah, itu masih kosong semua ya. Itu kemarin hasil panen, berarti saya belum bisa manajemen tanam. Ini saya baru belajar ya sahabat ya, belajar untuk manajemen tanam yang baik. Nah, ini masih kosong ya, ini di sana kosong semua itu box pembesaran saya. Nah, ini masih usia 13 hari. Nah, dan ini mulai tanggal 6 ini 6 hari. Ini kemarin tanggal 12. Ini tanggal 6, ini tanggal 12. Nah, saya baru belajar manajemen tanam ya. Jadi yang ketiga adalah kita harus bisa yang namanya manajemen tanam. Oke sahabat ya, semoga bisa dipahami tahapan dalam berhidroponik ini dan sama-sama kita belajar. Dan pastinya ketika bisa manajemen tanam dengan baik, setia dalam manajemen tanam, kita juga bisa menghasilkan tanaman setiap minggu atau 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau sebulan sekali. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan salam semai, salam sehat, salam lestari. Tuhan memberkati.